Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasta Amarla, NIM 2352400050 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah teladan Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Beliau lahir di kota kecil yang terletak dekat Rus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Di antara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al-Radziki. Kemudian pada masa mudanya, beliau belajar Nisyapur, juga di Qura Syah yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di Auhia Islam. Dari mempelajari beberapa filsafat baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Ia pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata mustahil adanya. Penyelewengan Al-Ghazali mendapatkan gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagungkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum Batiyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahli fikir dalam ilmunya. Suatu ketika, Imam Al-Ghazali menjadi imam di sebuah masjid. Tetapi, saudaranya yang bernama Ahmad tidak mau berjamaah bersama Imam Al-Ghazali. Lantas, Imam Al-Ghazali melapor kepada ibunya, "Wahai ibunda, perintahkan saudaraku Ahmad agar salat mengikutiku, supaya orang-orang tidak menuduhku selalu bersikap jelek terhadapnya," kata Imam Al-Ghazali. Ibunda Imam Al-Ghazali lantas memerintahkan putranya Ahmad agar salat sebagai makmum kepada saudaranya Al-Ghazali. Ahmad pun melaksanakan perintah sang ibu, tapi di tengah salat Ahmad melihat darah membasahi perut sang imam. Tentu saja Ahmad memisahkan diri. Seusai sholat, Imam Al-Ghazali bertanya kepada Ahmad, "Mengapa engkau memisahkan diri dalam salat yang saya imami?" Saudaranya menjawab, "Aku memisahkan diri karena aku melihat perutmu berlumuran darah." Mendengar jawaban saudaranya itu, Imam Al-Ghazali mengakui hal itu. Mungkin karena dia ketika sholat hanya sedang memikirkan persoalan masalah fikih yang berhubungan haid seorang wanita yang mutahayyirah. Imam Al-Ghazali bertanya kepada saudaranya, "Dari manakah engkau belajar ilmu pengetahuan seperti itu?" Saudaranya menjawab, "Aku belajar ilmu kepada Syekh Al-Utaki Al-Qurazi, seorang tukang jahit sandal-sandal bekas." Singkat cerita, kemudian Imam Al-Ghazali lalu pergi berguru kepadanya. Setelah berjumpa, ia berkata kepada Syekh Al-Qurazi, "Saya ingin belajar kepada Tuan." Syekh Utaki Al-Qurazi berkata, "Mungkin saja engkau tidak kuat
menuruti perintah-perintahku?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Insya Allah, saya kuat." Syekh Qurazi berkata, "Bersihkanlah lantai ini." Imam Al-Ghazali kemudian hendak menggunakan dengan sapu, tetapi Syekh itu berkata, "Sapulah atau bersihkanlah dengan tanganmu." Imam Al-Ghazali menyapu lantai dengan tangannya. Kemudian dia melihat kotoran yang banyak dan bermaksud menghindari kotoran itu. Namun Syekh itu berkata, "Bersihkan pula kotoran itu dengan tanganmu." Imam Al-Ghazali lalu bersiap membersihkan dengan menyisingkan pakaiannya. Melihat keadaan yang demikian itu, Syekh Qurazi berkata, "Nah, bersihkan kotoran itu dengan pakaian seperti itu." Imam Al-Ghazali menuruti perintah Syekh Al-Qurazi dengan tulus dan ridha. Namun, ketika Imam Al-Ghazali hendak akan mulai melaksanakan perintah Syekh tersebut, Syekh langsung mencegahnya dan memerintahkan agar pulang. Ada riwayat lain sang guru memerintahkan Imam Al-Ghazali menyapu di pasar tanpa menanggalkan baju kebesaran keulamaannya. Imam Al-Ghazali secara ikhlas melaksanakan perintah gurunya itu agar dapat mengikis perasaan tinggi, memiliki perasaan berilmu. Atas kemampuan Imam Al-Ghazali mengikis serta membuang jauh-jauh sifat ketinggian itulah lantas kemudian Allah pancarkan di dalam hatinya nur makrifatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu laduni atau ilmu kasyaf yang diperoleh dari tasawuf atau kebersihan kalbu kepadanya. Demikian setelah Al-Imam Al-Ghazali pulang dan setibanya di rumah, beliau merasakan mendapat ilmu pengetahuan luar biasa. Jadi dari kisah ini kita mendapatkan jawaban dan pencerahan bahwa seorang guru yang menunjukkan jalan mukrifatullah pada seseorang tidak mesti harus seorang masyayikh yang alim berjubah, meski pada lazimnya demikian yang seringnya berlaku demikian. Namun ketika kita mendapatkan ada kasus atau fenomena seorang ulama yang memiliki guru spiritual yang tidak pada lazimnya, maka kita pun tidak perlu ikut ambil urusan selama tidak menyangkut pelanggaran syariat dalam agama ini. Terlebih hanya perdebatan untuk saling menjatuhkan di media sosial. Kenapa tidak mengambil jalan mediasi dan persidangan secara internal untuk menyelesaikan permasalahan jika memang ingin mencari titik kebenaran dan kemaslahatan? Pesannya bagi kita orang awam yang tidak memahami rahasia-rahasia jalan kewalian, memang ada baiknya tidak perlu ikut-ikutan terjebak pada ikhtilaf dan syubhat atau sabar kebenarannya. Inilah biografi dan kisah teladan Imam Al-Ghazali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.